Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk menjelaskan tugas kriptografi dan keamanan informasi terkait jenis serangan terkait CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Namun, sebelum kami memulai menjelaskan materi ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama adalah Efrika Cahyani Situmeang, yang kedua adalah Aldi Irfan Siagian, yang ketiga adalah Romuald Nebaho, dan yang keempat adalah Kristiane Purba. Aspek keamanan. Aspek keamanan umumnya mencakup tiga hal, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Namun terdapat aspek lain yang juga mempengaruhi seperti non-repudiation, authentication, dan authorization. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tiga aspek umum yang mencakup terkait kriptografi, yaitu yang pertama adalah confidentiality. Confidentiality menyatakan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang berhak. Jika terkait dengan data pribadi, aspek ini juga dikenal dengan istilah privacy. Serangan terhadap aspek confidentiality dapat berupa penyadapan data melalui jaringan, memasang keylogger untuk menyadap apa-apa yang diketikkan di keyboard, dan pencurian fisik mesin atau disk yang digunakan untuk menyimpan data. Perlindungan terhadap aspek confidentiality dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi dan membatasi akses atau segmentasi jaringan. Yang kedua adalah integrity. Aspek integrity menyatakan bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin dari yang berhak. Serangan terhadap aspek integrity dapat dilakukan oleh man in the middle, yaitu menangkap data di tengah jalan, kemudian mengubahnya dan meneruskannya ke tujuan. Data yang sampai di tujuan, atau misal aplikasi web server, tidak tahu bahwa data sudah diubah di tengah jalan. Perlindungan untuk aspek integrity dapat dilakukan dengan menggunakan message authentication code. Yang ketiga adalah availability. Serangan terhadap aspek availability dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan layanan atau membuat layanan menjadi sangat lambat sehingga sama dengan tidak berfungsi. Serangannya biasa disebut sebagai denial of service atau DOS. Perlindungan terhadap aspek availability dapat dilakukan dengan menyediakan redundancy. Sebagai contoh, jaringan komputer dapat menggunakan layanan dari dua penyedia jasa yang berbeda. Jika salah satu penyedia jasa jaringan mendapat serangan atau rusak, maka masih ada satu jalur lagi yang dapat digunakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis penyerangan yang bisa dilakukan oleh orang terhadap aspek keamanan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah confidentiality. Contohnya adalah brute force and dictionary, dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Brute force masih menjadi salah satu teknik cracking password paling populer yang dilakukan untuk meretas kata sandi. Serangan ini dilakukan agar peretas memiliki akses tidak sah untuk bisa masuk ke dalam sistem. Selain brute force, cracking password juga dapat dilakukan dengan teknik lain seperti dengan dictionary attack, hybrid, dan lain-lain. Meskipun pada umumnya cracking password membutuhkan waktu yang cukup lama, namun serangan ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Brute force adalah serangan yang dilakukan untuk membobol password dengan cara mencoba setiap password sampai akhirnya menemukan password yang tepat. Peretas akan menggunakan algoritma yang menggabungkan huruf, angka, dan simbol untuk menghasilkan password untuk serangan tersebut. Pada umumnya, para peretas memiliki word list dalam jumlah yang banyak untuk menebak kemungkinan password. Serangan ini dapat memakan waktu beberapa menit, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, tergantung dari seberapa kuat password yang digunakan oleh target sasaran. Oleh karena itu, biasanya hacker melakukan serangan ini dengan bantuan sebuah alat pintar untuk mengatur word list dan secara otomatis menebak kata sandi pengguna. Cara kerja serangan ini adalah peretas akan menggunakan algoritma yang menggabungkan huruf, angka, dan simbol untuk menghasilkan password untuk serangan tersebut. Cara mengatasi serangan ini adalah dengan yang pertama adalah mengunci akun. Untuk memblokir serangan brute force, Anda dapat mengunci akun setelah sejumlah percobaan password yang dilakukan oleh peretas. Penguncian akun dapat berlangsung selama durasi tertentu atau sampai dibuka secara manual oleh administrator. Yang kedua adalah device cookies. Untuk menambah tingkat keamanan website, device cookie bisa Anda jadikan sebagai autentikator tambahan. Device cookie akan melakukan autentikasi pada valid user atau invalid user. Yang terakhir adalah menggunakan CAPTCHA. CAPTCHA akan menghadirkan beberapa tes yang mudah dilewati manusia tetapi sulit dilewati komputer. Tes ini dapat mengamankan sistem dari serangan brute force yang dilakukan dengan bantuan alat atau komputer.
Captcha yang paling umum digunakan adalah dengan menyajikan pada pengguna sebuah kata acak atau kata yang dikaburkan dan menggunakan pemasukan kata tersebut di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya integrity. Penjahat di dunia maya terus melakukan sejumlah serangan menggunakan beragam metode. Salah satunya adalah man in the middle attack. Metode ini digunakan oleh peretas untuk mendapat informasi sensitif dari target sasaran. Mereka biasanya memanfaatkan koneksi internet yang tidak aman untuk menjalankan serangan ini. Jika Anda sering menggunakan koneksi Wi-Fi publik untuk mengakses data sensitif, maka Anda harus berhati-hati terhadap serangan ini. Man in the middle attack atau MITM merupakan istilah yang digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Serangan ini dilakukan secara diam-diam, sehingga korban tidak menyadari bahwa percakapan atau komunikasi yang dilakukan sedang diamati oleh hacker. Agar lebih mudah dipahami, man in the middle attack juga dapat digambarkan seperti seorang pekerja pos jahat yang dapat membaca dan mengubah surat sebelum diteruskan kepada penerima sah. Cara kerja serangan. Ada dua bentuk jenis man in the middle attack. Yang pertama, melibatkan kedekatan fisik dengan sasaran yang dituju, dan yang kedua, hanya melibatkan malware yang dikenal sebagai serangan man in the browser atau MITB. Dengan serangan MITM tradisional, penyerang perlu memiliki akses ke router Wi-Fi yang tidak aman atau yang kurang aman. Jenis koneksi ini umumnya ditemukan di tempat umum dengan Wi-Fi hotspot dan bahkan di rumah. Penyerang akan memindai router dan menggunakan kode unik untuk mencari kelemahan tertentu seperti setting standar atau menggunakan password yang buruk atau lubang keamanan serta adanya konfigurasi router yang lemah. Setelah penyerang menemukan kerentanan, maka kemudian akan memasukkan alat-alat mereka di antara komputer pengguna dan situs yang dikunjungi pengguna. Versi kedua dari serangan MITM ini adalah MITB, yang telah meraih popularitas dari para kriminal dunia maya karena kemudahan eksekusi. Dengan serangan man in the browser, penyerang hanya perlu untuk menyuntikkan malware ke dalam komputer yang kemudian menginstal sendiri ke dalam browser tanpa sepengetahuan pengguna, dan kemudian akan mencatat data yang sedang dikirim antara korban dan situs khusus ditargetkan, seperti lembaga keuangan yang telah dikodekan ke dalam server malware. Setelah malware mengumpulkan data spesifik yang diperlukan, kemudian data tersebut dikirim kembali ke penyerang. Cara mengatasi serangan. Yang pertama, menghindari koneksi Wi-Fi yang tidak dilindungi oleh kata sandi. Yang kedua, tidak mengakses informasi sensitif ketika menggunakan Wi-Fi publik. Yang ketiga, hanya mengakses website dan protokol HTTPS. Atau bisa juga menggunakan VPN. Dan yang terakhir, pastikan server DNS atau change DNS Anda gunakan aman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga adalah availability. Availability merupakan aspek yang memiliki ketergantungan kepada sistem yang berbasis teknologi informasi yang menyebabkan sistem beserta datanya harus dapat diakses ketika dibutuhkan. Contoh serangannya adalah ping of death, berupa serangan ping yang oversize dengan menggunakan tools khusus penyerang dapat mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. Ping of death atau yang biasa disingkat POD merupakan serangan pada komputer di mana serangan ini melibatkan pengiriman ping. Ping yang dikirimkan tentu saja bukan ping sembarangan, melainkan sesuai namanya yaitu ping kematian. Ping yang dikirimkan yaitu ping yang sangat berbahaya untuk komputer target. Biasanya sebuah ping memiliki ukuran 56 byte atau bisa juga sampai 86 byte ketika header IP juga dihitung. Ping of death memanfaatkan utility ping yang ada dalam sistem operasi komputer. Cara kerja serangannya, ping of death memanfaatkan utility ping yang ada dalam sistem operasi komputer. Ping tersebut akan digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data tertentu dari satu komputer ke komputer lainnya. Serangan ping of death ini menggunakan fitur yang terdapat pada TCP atau IP, yaitu pemecah paket atau paket fragmentation yang ada hal unik dari ping of death-nya. POD bisa dengan mudah direkayasa atau di-spool. Hal ini membuat kita kesulitan untuk mengetahui dari mana asal serangan tersebut. Selain itu, penyerang atau orang menggunakan ping of death hanya perlu mengetahui IP address dari komputer targetnya. Dengan hanya mengetahui alamat IP tersebut, maka serangan pun bisa dimulai. Cara mengatasi serangannya yang pertama itu menggunakan firewall. Firewall adalah sistem yang bekerja untuk filter semua lalu lintas paket yang menganalisanya. Firewall akan melakukan aksi dengan mengizinkan atau memblokir lalu lintas berbahaya dari port atau aplikasi tertentu. Maka dari itu penting untuk selalu mengaktifkan fitur firewall pada komputer server pengguna. Yang kedua, menggunakan ADS atau IPS.
IDS atau IPS dapat memfilter lalu lintas yang sesuai. Caranya adalah dengan mencocokkan signature paket dengan signature serangan yang ada dalam database. Tingkat keberhasilan metode ini adalah dari banyaknya informasi mengenai signature paket dalam database. Jika cukup lengkap, maka dapat mendeteksi dan mencegah serangan jaringan yang lebih efektif. Yang ketiga itu mematikan layanan UDP. Untuk mengatasi serangan dengan metode UDP flooding, kalian bisa mematikan semua layanan UDP yang memasukkan ke server kita. Yang keempat, menggunakan server keamanan. Saat ini banyak perusahaan teknologi informasi yang memproduksi server keamanan yang memproteksi penggunaannya dan ancaman serangan DDoS. Menggunakan software jaringan komputer yang canggih dapat membantu menghindarkan situs dari serangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan presentasi ini adalah kejahatan tidak hanya terjadi dan terlihat secara fisik, namun kejahatan juga terjadi bahkan dalam dunia teknologi di saat kita juga tidak menyadari bahwa informasi yang kita miliki mungkin sudah tidak aman. Oleh sebab itu, beberapa tips di bawah ini dari sekian banyak yang ada dapat dilakukan untuk pencegahan kejahatan cyber antara lain. Yang pertama adalah lindungi gawai. Melindungi gawai atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Yang kedua adalah data encryption, seperti Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2 dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau netkabel di kantor atau rumah, sehingga komunikasi teks yang jelas tidak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang tidak sah. Dan yang ketiga adalah sering-sering mengganti password pada akun tertentu. Untuk poin ini, jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala, tapi pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter, huruf, angka, dan atau simbol yang rumit supaya tidak mudah dijebol oleh penyerang. Demikianlah presentasi yang telah kami paparkan terkait tugas kriptografi dan keamanan informasi. Kami berharap tugas ini dapat memberi manfaat bagi kita semua agar kita bisa mencegah dan terhindar dari penyerangan cyber yang ada di dunia teknologi saat ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.